Hei barudak, bagaimana dengan proses belajar di rumahnya? Meskipun belajar di rumah tidak semeriah di sekolah, kita harus tetap semangat menimba ilmu dimanapun itu. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Let's begin. Oke, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan mengenai bilangan bulat, tapi tidak kembali ke membandingkan atau mengurutkan, tapi lebih ke operasi hitung bilangan bulat. Ada dua materi utama yang akan kita bahas hari ini, yakni yang pertama operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, lalu yang kedua operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Ini masih berbicara tentang mata pelajaran matematika kelas 6 sekolah dasar semester 1 pada kurikulum 2013. Oke, kita mulai. Apa yang akan kalian pelajari hari ini, yakni yang pertama, cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan. Lalu yang kedua, cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat tanpa bantuan garis bilangan. Oke, kalian siap? Lanjutkan. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan. Ada beberapa catatan yang harus kalian ingat, yakni yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah kanan. Sedangkan yang kedua, operasi pengurangan berarti menghadap pada arah kiri. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Misalkan, contoh soal A, 2 ditambah 5. Memang sebenarnya mudah, tapi kita akan menggunakan garis bilangan. Dan kita harus tentukan terlebih dahulu bilangan awalnya, yakni 2. Nah, berada di sebelah kanan bilangan 0. Lalu ingat, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah kanan. Maksudnya, setelah kita berpatokan pada posisi bilangan 2, kita akan menambahkan 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia berhenti di bilangan 7. Maka hasil dari 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ini mungkin pelajaran matematika kelas 1 ya. Tapi bedanya kita menggunakan garis bilangan untuk mencari hasilnya. Lalu lanjutkan ke contoh soal B, 9 dikurang 7. Ya, angkanya masih kecil ya. Nggak apa-apa, kita balik lagi ke kelas 1 SD. Hanya dengan peningkatan kemampuan dalam berhitung. Oke, langsung kita kerjakan. Gunakan garis bilangan. Oke, kita temukan dulu posisi awalnya, posisi start kita untuk berhitung, yakni di angka 9. Nah, di sana dia. Lalu kita harus ingat kembali poin kedua yang menyebutkan bahwa operasi pengurangan berarti menghadap pada arah kiri. Jadi, saat posisi kita sudah berada di
bilangan pertama, yakni angka 9, maka kita harus berjalan menuju ke arah kiri sebanyak bilangan yang ditentukan, yakni 7. Jadi kita harus melangkah 7 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia berhenti di 2. Jadi, untuk hasil dari 9 dikurangi 7 adalah 2. Jadi, kalian harus ingat selalu bahwa pada bilangan bulat, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah kanan. Sedangkan pengurangan berarti menghadap pada arah kiri. Jika kita menggunakan bantuan garis bilangan. Ada catatan lagi mengenai tanda. Sekarang kita berbicara tanda pada bilangan bulat. Yang pertama, tanda positif berarti maju. Yang kedua, tanda negatif berarti mundur. Ingat, dua catatan yang pertama, penjumlahan berarti ke kanan, pengurangan berarti ke kiri. Sekarang ditambah lagi, tanda positif berarti maju, tanda negatif mundur. Lebih jelas langsung contoh. Contoh soal A. Kita dapati soal 4 ditambah negatif 6. Kita gunakan kembali garis bilangan sebagai bantuan. Kita startnya di 4. Karena 4 ditambah negatif 6, maka bilangan awal yang akan dijumlahkan merupakan start awal kita. Nah, di sana dia. Lalu operasi hitungnya penjumlahan. Artinya kita akan melangkah terus menuju ke kanan. Hanya saja bilangan di depan operasi penjumlahan merupakan bilangan bulat negatif. Yang artinya jika bertemu bilangan negatif, berarti kita harus mundur. Ingat, penjumlahan kita harus melanjutkan perhitungannya ke arah kanan. Tapi karena dia bertemu dengan bilangan bulat negatif, berarti kita harus mundur. Arahnya berkebalikan, menjadi ke kiri. Berapa langkah ke kiri? 6 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berhenti di negatif 2. Maka hasil dari 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Kalian harus sedikit fokus untuk menyelesaikan soal ini. Karena ketika operasi hitung bertemu dengan bilangan negatif, biasanya dia akan berubah. Yang awalnya misalkan seperti pada contoh A, 4 ditambah negatif 6. Perhitungannya seharusnya ke arah kanan. Tapi karena dijumlahkan dengan bilangan negatif, dia harus mundur menjadi ke kiri. Oke, lanjut ke soal B. Kita dapati soal 4 dikurangi negatif 3. Kita munculkan garis bilangannya. Kita startnya di 4. Nah, di sini. Lalu, ingat kembali bahwa operasi pengurangan berarti kita akan bergerak ke arah kiri. Tapi kembali kita dipertemukan dengan bilangan bulat negatif. Maka yang seharusnya ke kiri,
karena dia bertemu dengan negatif 3, yang berarti mundur. Jadi kalau mundur awalnya ke kiri, harus mundur. Berarti arahnya ke kanan. Jadi setelah startnya kita di 4, kita lanjutkan perhitungan ke arah kanan. Sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Dia berhenti di angka 7. Jadi hasil dari 4 dikurang negatif 3, hasilnya 7.